Tes, oke. Jadi pada kesempatan ini aku bakal membahas soal latihan manajemen keuangan dari kelasnya dan yakni problem 12-14, 12-18 sampai 12-30. Nah, tapi sebelumnya aku mau review sedikit materi. Mungkin kemarin udah ada beberapa yang ikut senternya Kak Sultan. Yang ingin aku tekankan lagi adalah materi kita pada minggu pertama dan minggu kedua manajemen keuangan itu mengenai arus kas proyek. Kemudian ada suatu istilah yakni incremental project cash flow atau arus kas incremental. Nah, itu apa? Incremental cash flow itu intinya berapa sih tambahan uang yang kita dapetin atas suatu proyek baru yang kita laksanakan. Makanya di sini rumusnya adalah cash flow yang kita saat kita mendapatkan proyek baru dikurangi dengan cash flow tanpa suatu proyek yang kita lakukan. Jadi intinya incremental itu berapa sih uang tambahan yang kita dapetin atas suatu proyek yang kita ambil. Misalnya dalam kita melakukan perusahaan nih, dalam satu operasi yang biasa kita dapatnya 2 juta. Terus di tahun depannya kita itu mendapatkan arus kas tambahan karena kita menjual sesuatu yang baru nih, misalnya kita bikin inovasi apa, terus dapat uang tambahan 200.000. Nah, incremental cash flow-nya itu 200.000 itu. Kemudian selanjutnya, rumus yang akan terkait dalam incremental cash flow itu adalah ini. Kita nanti akan menghitung free cash flow-nya. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari apa yang akan kita hitung. Net operating income itu merupakan satu bagian awalnya, dan itu net operating income kan cara ngitungnya dari revenue dikurangi COGS, dikurangi beban-beban operasi dan depresiasinya. Kemudian dikurangi pajak, nanti akan menghasilkan net operating profit after taxes atau NOPAT. Kemudian depresiasi yang udah kita hitung dari NOI tadi, yang mengurangi NOI tadi, akan kita tambahkan lalu menghasilkan operating cash flow. Oke. Setelah itu nanti kita kurangkan dengan increase in capital expenditure. Nah, increase in capital expenditure ini biasanya ada di tahun ke-0 atau CF0. Kemudian untuk selanjutnya aku bakal nyebut capital expenditure itu CAPEX ya. Bukan CAPEX, CAPEX. Kemudian selanjutnya ada increase in net operating working capital atau NOC. Nah, buat yang belum tahu, working capital itu adalah aset lancar dikurangi dengan liabilitas lancar. Jadi, mungkin ada yang tanya, loh, capital itu bedanya apa dengan working capital? Kalau capital biasa, itu yang ada di sisi kanan sebuah neraca biasanya. Kan aset sama dengan liability tambah owner equity. Dan capital kan ada di sebelah kanan kan. Kalau working capital itu merupakan aset lancar dikurangin liabilitas lancar. Makanya di sini ada contoh sederhananya ada AR ditambah inventory dikurangi AP. Kemudian yang harus diperhatiin adalah increase-nya atau decrease-nya. Oke. Kemudian selanjutnya, dalam suatu proyek cash flow ini, pasti di akhirnya, pada akhir pertanyaan itu sering ditanyakan NPV, IRR, dan PI atau Profitability Index. Untuk NPV, cara menghitungnya seperti ini ya, seperti rumus yang sudah kita tahu sebelumnya. Untuk IRR, kita bisa menggunakan IRR. Kemudian untuk PI atau Profitability Index, kita itu cara menghitungnya nanti akan aku jelasin di akhir. Yakni intinya itu kita akan mencari apakah proyek itu akan sebanding dengan pengeluaran awal yang kita lakukan. Oke, lanjut ke video selanjutnya.